Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran fisika dengan materi medan magnet induksi. Pada kesempatan ini, konten pembelajaran yang akan kita bahas, yang pertama kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang harus dicapai, kemudian tujuan pembelajarannya, dan materi medan magnet itu sendiri. Untuk kompetensi dasar, kita bagi menjadi dua. Untuk kompetensi pengetahuan, kalian harus mampu menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, kalian harus mampu melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik berikut mempresentasikan hasilnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi berbagai fenomena kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua dapat menganalisis fenomena kemagnetan, induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Dan kalian juga harus mampu melakukan percobaan medan magnet induksi. Baik, untuk hal yang pertama tentang medan magnet, mungkin kalian pernah mengetahui apa itu magnet, yaitu benda-benda yang bisa menarik benda-benda yang jenis logam. Contohnya misalkan besi. Besi bisa menarik klip atau paku. Pada gambar berikut, kalian bisa mengamati besi lunak bisa menarik klip pada saat besi tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan, dan jika sumber tegangan dilepaskan, maka klip tersebut terjatuh. Nah, fenomena apakah ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari bagaimana benda-benda yang bersifat tadi bisa menarik benda-benda yang jenis logam itu karena di sekitarnya mendapat pengaruh gaya magnetik. Nah, gaya magnetik tadi, pengaruh medan gaya magnetik di sekitar benda tersebut disebut daerah medan magnet. Nah, medan magnet sifat kemagnetannya ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Untuk gambar di samping nampak bahwa medan magnet yang terjadi bersifat sementara karena pada saat tertentu bisa hilang dan saat tertentu juga bisa ada. Nah, kita namakan sebagai medan magnet induksi. Nah, sebelumnya telah dilakukan percobaan yang dilakukan oleh Ørsted, yaitu seorang ilmuwan yang menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Penyimpangan tersebut kita amati dari suatu kawat yang dialiri oleh arus listrik, yaitu dihubungkan dengan suatu baterai, maka jarum kompas menyimpang ke kanan atau ke kiri tergantung kutub sumber tegangan itu tersebut. Nah, jika tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompas tidak menyimpang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa arah medan magnet tergantung pada arus listrik. Baik, untuk mempelajari lebih lanjut tentang medan magnet di sekitar kawat lurus atau kawat melingkar atau kawat berbentuk kumparan, nah ini karena adanya arus listrik, sebelumnya kita harus kaji dulu arahnya. Nah, jika kawat lurus berarus, maka arah arus ditunjukkan dengan ibu jari dan arah medan magnet ditunjukkan dengan 4 jari. Nah, ini menurut kaidah tangan kanan. Nah, untuk kawat lurus panjang dengan arah arus ke atas, maka arah medan magnet di sebelah kanan adalah menembus bidang gambar dan arah di sebelah kiri adalah keluar bidang gambar. Nah, untuk menentukan besarnya medan magnet induksi atau induksi magnetik pada kawat lurus dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu 0I per 2 pi A.
B adalah nilai besar induksi magnetiknya, mu 0 adalah permeabilitas magnetik dengan nilai 4 pi kali 10⁴ 7, I adalah nilai arus, dan A adalah jarak titik terhadap kawat. Nah, untuk kawat yang berbentuk melingkar, maka nilai B-nya dirumuskan dengan mu 0I per 2A atau mu 0I kali N per 2A, di mana N adalah seberapa besar bentuk lingkaran yang terjadi. Jika setengah lingkaran, maka N-nya bernilai setengah. Adapun perumusan medan magnet di sekitar kawat berarus dengan berbagai bentuk dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk memahami lebih jauh bagaimana menghitung medan magnet induksi, disajikan soal berikut. Tolong perhatikan. Nilai medan magnet untuk kawat lurus dinyatakan dengan mu 0I per 2 pi A. Jika arahnya berbeda, maka perhitungan medan magnet bersifat berlawanan sehingga perhitungannya adalah B1 dikurangi B2. Sedangkan untuk kawat melingkar, maka dirumuskan dengan mu 0I kali N per 2R, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Nah, demikian pembelajaran mengenai medan magnet. Silahkan kalian mencoba dengan soal berikut. Dan kalian ada tugas untuk merancang percobaan mengenai medan magnet induksi di sekitar kawat berarus secara berkelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.